Perkenalkan, nama saya Joko Sekretarian. Nama saya Glenn Krisna Syotang. Nama saya Martupa Sanjaya Panjangan. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mengerjakan tugas video kami yang dimana materinya tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang dimana kami akan menanyakan kepada dokter tentang sistem reproduksi pada manusia ini. Ikuti video kami teman-teman. Teman-teman, jadi kami sudah bersama Dr. Jovan Tarigan yang dimana kami akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari kami sendiri, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Jadi pertanyaan yang pertama, Dok, bagaimana upaya mencegah terjadinya penyakit HIV pada sistem reproduksi? Nah, HIV itu kan dia itu gara-gara infeksi hubungan seksual. Jadi cara utama untuk mencegahnya itu adalah dengan berhubungan seksual itu harus menggunakan alat kontrasepsi, yaitu namanya kondom. Jadi kalau misalnya kondom itu bisa mencegah terjadinya infeksi dari saluran reproduksi. Saluran reproduksi itu apa? Kemaluan, ya kan, tahu kan semua. Jadi juga salah satu caranya lagi, jangan gonta-ganti pasangan, itu juga terutama salah satunya. Terus kemudian jangan berhubungan suami istri di bawah umur, itu tidak boleh, karena nanti kan juga bisa menyebabkan terjadinya tadi HIV tadi. Baru Dok, bagaimana cara menanggulangi penyakit herpes simplex genitalis, Dok? Nah, herpes simplex itu kan dia juga sama seperti HIV tadi, yaitu gara-gara hubungan seksual. Jadi kalau herpes simplex itu dia itu kan virus, dia itu menyebar dengan cara satu, perpindahan cairan di dalam tubuh. Cairan dalam tubuh ini bisa, tahu sperma kan? Jadi sperma itu bisa mengandung virus juga. Di perempuan juga ada cairannya juga, itu bisa mengandung virus juga. Jadi kalau misalnya berhubungan seksual tanpa pengaman, terus sering gonta-ganti pasangan, itulah bisa terinfeksi lah sama penyakit herpes simplex tadi, sama seperti HIV tadi. Bagaimana cara terhindar dari penyakit sifilis atau raja singa? Sifilis juga hampir sama sifilis itu karena hubungan seksual juga masalah utamanya. Jadi sifilis itu ciri-cirinya ada muncul bintik-bintik di bagian kemaluan. Juga bisa muncul keluar darah atau keluar nanah dari ujung kemaluan. Itu penyebab utamanya juga sama, karena gonta-ganti pasangan, gara-gara tidak memakai pengaman, juga berhubungan seksual di bawah umur. Jadi itu sama juga, dia utamanya mencegahnya itu dengan menggunakan alat kontrasepsi, yaitu kondom, atau bisa juga dengan menjaga daya tahan tubuh juga bisa. Kalau penyakit ini, raja singa ini mudah disembuhkan? Disembuhkan, bisa disembuhkan dengan obat-obatan, bisa sembuhkan antibiotik, juga bisa sembuhkan dengan obat-obatan lainnya. Tapi raja singa ini bisa kembali lagi, walaupun dia udah sempat sembuh, bisa kembali lagi muncul tiba-tiba di kedepan hari. Berarti kita nggak tahu kapan kembalinya. Iya, betul. Yang pertanyaan keempat, Dok, apakah penyakit keputihan pada wanita dapat disembuhkan dan bagaimana cara menanggulanginya, Dok? Baik. Kalau keputihan itu kan pada wanita kan dia munculnya gara-gara kurang kebersihan. Satu juga karena lagi-lagi menstruasi. Kenapa? Karena kurang kebersihan itu bisa meningkatkan adanya infeksi bakteri, virus, jamur. Jadi muncullah dia keputihan. Keputihan itu juga bisa terjadi pada saat haid, pada saat menstruasi. Menstruasi itu kan dia keluar darah dari kemaluan kan. Keluar darah dari kemaluan itu bisa kotor jadinya. Kalau nggak dibersihkan dia, bisa jadi kotor, bisa keluarlah keputihan tadi. Keputihan itu bisa diobati dan gampang diobati. Yang penting kalau misalnya udah terjadi gejala-gejalanya seperti gatal-gatal, sakit di bagian kemaluan, keluar putih-putih dari kemaluan, perempuan itu bisa langsung berobat untuk mendapatkan obat-obat antibiotik, obat-obat pereda nyeri dan juga pereda gatal. Terus nomor 5, Dok, bagaimana proses terjadinya bayi kembar pada peristiwa dizigot? Dizigot ya. Dizigot itu artinya dua janin sama dua ketuban.
Jadi kedua janin dua ketuban. Pada normalnya kan ibu hamil itu satu ketuban satu janin, itu kan satu anak. Kalau dia dua anak kembar di zigot itu artinya saat, jadi kan pas satu masa kehamilan itu kan masuklah sperma ke dalam zat telur kan, satu sperma satu zat telur. Tapi kalau misalnya di zigot itu masuk dia dua sperma ini masuk ke dalam satu zat telur, atau dua sperma masuk ke dalam dua zat telur. Makanya muncul dia dua kandung kemih, dua bakal lah kita bilang, dua embrio lah namanya. Jadi dia terpisah, satu kembar satu sama kembar kedua. Dia namanya dizigot. Dok, apa yang menyebabkan terjadinya bayi siam? Kembar siam ya. Bayi siam itu kan sama kayak tadi kembar tadi, tapi dia ada organ-organ atau ada bagian tubuh yang menempel. Misalnya kayak contohnya kan kembar siam yang kepalanya menempel, kembar siam yang perutnya menempel, kembar siam yang tangannya tertempel. Itu bisa terjadi karena mereka itu satu kandung rahim, satu telur. Jadi pas suatu permisahan mereka nggak sempurna pemisahannya, artinya masih nempel. Bisa ada satu organ yang bisa dua bayi tapi jantungnya satu, dua bayi tapi paru-parunya satu. Itu bisa terjadi. Itu semua itu hasil genetik dalam tubuh, bisa terjadi tiba-tiba. Kalau contohnya kan dok, kan bayi siam itu tubuhnya melekat, contohnya di bagian kepala melekat, terus itu bisa dioperasi dok? Nah, tergantung dia. Kalau misalnya tergantung dari organ-organ tadi yang udah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya dia otaknya satu cuman, sekarang ada juga anak dengan otak satu tapi kepalanya dua, itu bisa terjadi. Itu sulit disembuhkan, sulit dioperasi. Tapi kalau misalnya organnya memang ada dua, misalnya jantungnya dua, paru-parunya dua, sempurna semua, nggak ada masalah, itu bisa dioperasi. Dilepaskan, dipotong, terus disatukan lagi, itu bisa. Contohnya kalau tangan lengket dok, Nah, berarti bisa. bisa, betul. Asalkan tulangnya bagus semua, bisa. Pertanyaan 7 dok, bagaimana cara bagaimana cara skrotum menjaga suhunya di bagian kepala melekat dok? Terus itu bisa dioperasi dok? Nah, tergantung dia. Kalau misalnya tergantung dari organ-organ tadi yang udah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya dia otaknya satu cuman, sekarang ada juga anak dengan otak satu tapi kepalanya dua, itu bisa terjadi. Itu sulit disembuhkan, sulit dioperasi. Tapi kalau misalnya organnya memang ada dua, misalnya jantungnya dua, paru-parunya dua, sempurna semua, nggak ada masalah, itu bisa dioperasi. Dilepaskan, dipotong, terus disatukan lagi, itu bisa. Contohnya kalau tangan lengket dok, Nah, berarti bisa. bisa, betul. Asalkan tulangnya bagus semua, bisa. Pertanyaan 7 dok, bagaimana cara bagaimana cara skrotum menjaga suhu agar sesuai untuk reproduksi sperma dok? Nah, skrotum itu kan bagian dari kelamin laki-laki kan. Skrotum itu bagian, kita bilangnya telur lah, zakar. Ya. Telur zakar itu kan sebagai tempat untuk pembuatan sperma juga bisa. Dia itu menggunakan dia itu kadang-kadang kalau misalnya dalam kondisi dingin dia bisa mengkerut, kalau dalam panas dia bisa menipis. Kenapa? Itu untuk mengusahakan agar suhunya optimal. Suhu optimal untuk sperma itu ada suhu normalnya, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Jadi itulah fungsi skrotum tadi, untuk membaguskan suhunya itu biar bagus, optimal dia spermanya. Terus pertanyaan nomor 8 dok, apa yang menyebabkan kemandulan? Oke, kemandulan ya. Kemandulan kan bisa terjadi bukan cuma pada laki-laki, bukan cuma pada perempuan. Dua-duanya bisa kemandulan. Kemandulan pada laki-laki itu banyak faktornya. Contohnya satu, faktor memang udah genetik, udah dalam dirinya dari lahir. Ya, satu mungkin skrotumnya tidak ada, mungkin tempat penghasil spermanya tidak ada. Terus bisa juga gara-gara penyakit seperti bagian penisnya tertutup, itu juga bisa. Terus kedua itu bisa gara-gara faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup itu seperti merokok, banyak makanan yang zat-zat yang tidak baik seperti makanan instan. Terus sering juga berpikiran stres, itu bisa menyebabkan spermanya kualitasnya jelek. Karena kualitas jelek sperma ini, dia tidak bisa punya anak, mandul jadinya. Sedangkan kalau pada perempuan itu bisa karena ada penyakit tertentu di dalam kandungannya. Penyakit tertentu itu seperti zat telur yang tidak muncul, menstruasi yang berlebihan, genetiknya juga, dan hormonnya juga bermasalah. Serta tadi itu, karena dia banyak makan makanan yang berlemak-lemak, banyak merokok, minum
umum itu bisa menghasilkan kemandulan semuanya. Contohnya dok, kalau ada reproduksi laki-laki, dia lengkap dok, skrotumnya ada, Iya. testisnya ada, Ya. tapi kelemahannya cuma di alat kelamin ini tertutup dok. Tutup. Kalau disunat, mandul gitu dok. Oh, kalau misalnya dia tertutup ujungnya, itu bisa kita operasi, bisa kita buat buka salurannya, atau bisa kita potong ujungnya kayak sunat seperti umumnya, itu bisa kembali lagi normal. Kecuali dia itu gara-gara trauma itu kan gara-gara terkena pukul, terkena tabrak, itu ada juga masalah-masalah yang tidak bisa kita operasi, tergantung juga gitu. Iya. Apa yang terjadi jika alat reproduksi kotor atau kurang bersih? Kalau alat reproduksi kotor dan tidak bersih itu bisa terjadi infeksi saluran kemih namanya. Infeksi saluran kemih ini atau saluran kencing itu bisa terjadi itu gara-gara kurang dibersihkan setelah kencing. Perempuan kan pada umumnya kan dia kan lebih pendek kelamin daripada laki-laki. Laki-laki kan punya batang penis. Kalau pada perempuan itu karena dia pendek saluran kemihnya sering terjadi infeksi saluran kencing. Itu gara-gara kurang cebok dan juga tidak dibersihkan. Pas itu pakai pakai celana dalam yang sempit, tidak bersih, dan juga terjadi itu bisa menyebabkan saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu ciri-cirinya kencingnya sakit, panas rasanya pas kencing, demam, terus juga bisa ada nyeri bagian perut atau nyeri bagian punggung, itu bisa terjadi. Dok, terakhir dok, apa yang terjadi jika buang air kencing sembarangan? Kalau buang air sembarangan ya, selain lingkungannya jadi kotor, Ya, kencing sembarangan itu juga bisa buat kayak tadi infeksi saluran kemih. Karena perempuan kan tadi yang sudah saya bilang dia lebih kecil saluran kemihnya, jadi bisa naik dia kuman bakterinya ke atas sehingga bisa infeksi saluran kemih. Kepada laki sama juga sebenarnya, nah, dia bisa infeksi saluran kemih juga, tapi lebih sedikit kemungkinan untuk infeksi daripada cewek karena cewek lebih kecil saluran kemihnya, saluran kencingnya. Itu saja. terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman, kami telah selesai menyelesaikan video sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih.